Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Planet Suzaku, di luar kota Phoenix di Chu, di desa Fana. Saat itu suatu pagi di musim semi, asap mengepul dari berbagai rumah dan terdengar suara gonggongan anjing serta anak-anak yang sedang bermain. Rumah kelima di sebelah timur desa adalah rumah sederhana. Seorang wanita yang sedikit lebih tua sedang berjongkok di dapur, menyalakan kompor untuk bersiap memasak. Sosoknya sedikit bungkuk dan dipenuhi usia. Asap yang keluar dari kayu bakar menyebabkan dia batuk, maka dia segera mengambil kipas bambu tersebut. Setelah mengipasinya sedikit, akhirnya asapnya berhamburan. "Ibu Ru," sebuah suara memanggilnya dari kamar sebelah dapur. Wanita itu meletakkan kipas angin dan menyeka gaunnya dengan tangannya. Dia segera meninggalkan dapur dan tiba di ruangan tempat suara itu berasal. Setelah membuka pintu dan memasuki kamar, dia melihat seorang lelaki tua duduk di tempat tidur. Matanya cekung dan kerutan dalam menutupi wajahnya. Seluruh tubuh pria itu hanya tinggal kulit dan tulang dan matanya tidak memiliki cahaya. Wanita itu tiba di samping tempat tidur, lalu dia menatap pria itu dan air mata mengalir dari matanya. "Suamiku, kamu ingin makan apa?" Pria itu mengangkat tangan kanannya dan wanita itu segera membantunya duduk. "Ibu Ru, kemarin aku bermimpi putri kami kembali ke rumah." Secercah kecerahan muncul di mata redup pria itu. "Putri kami akan segera kembali ke rumah." Air mata wanita itu mulai mengalir. "Ya, dia akan segera pulang," katanya. "Saya menyesali keputusan saya saat itu. Aku seharusnya tidak membiarkan Dao itu membawanya pergi. Dalam sekejap, 20 tahun telah berlalu dan saya tidak tahu bagaimana keadaannya." Keduanya adalah orang tua Zouru. Selama invasi klan abadi yang terbengkalai, mereka terpaksa pindah ke sini untuk menghindari perang. Namun, kedua tetua ini selalu memikirkan Zouru. Zouru dibawa pergi oleh Dao itu selalu menjadi duri di hati mereka. Kerinduan bertahun-tahun membuat duri ini semakin panjang dan kuat, membuat rasa sakitnya semakin parah. Ayah Zouru selalu menyesali hal ini. Setelah dia sakit, dia tidak pernah membaik dan menjadi semakin kurus dari hari ke hari. Semua beban rumah tangga ditanggung oleh ibu Zouru. Seorang ibu rumah tangga harus menghidupi seluruh keluarga. Namun, dalam mimpinya, air mata memenuhi matanya dan dia masih memanggil nama Zouru. "Putri kami akan pulang. Suamiku, kemarin kamu bermimpi tentang dia kembali. Impianmu pasti akan menjadi kenyataan." Wanita itu menyeka air matanya. Ayah Zouru menghela nafas panjang dan hendak mengatakan sesuatu ketika matanya terpaku pada pintu. Seolah-olah seluruh tubuhnya membeku dan tidak bisa menggerakkan satu otot pun. Wanita itu terkejut ketika dia berbalik untuk melihat kemana suaminya melihat. Saat pandangannya mencapai pintu, seluruh tubuhnya mulai bergetar. Dia melihat seorang gadis berdiri di depan pintu. Gadis ini sangat menawan dan memiliki rambut hitam panjang tergerai. Penampilannya agak mirip dengan ingatan samar pasangan itu tentang Zouru. Wanita itu dengan ragu-ragu berbisik, "Kamu." "Ibu." Air mata tiba-tiba jatuh dari mata gadis itu ketika dia tiba di samping wanita itu dan mulai menangis. "Ru'er, itu benar-benar Ru'er. Suamiku, dia benar-benar kembali." Wanita itu menjadi begitu bersemangat hingga air mata mengalir di pipinya. Wanita itu memeluk gadis itu dan mulai menangis. Ayah Zouru sepertinya tiba-tiba dipenuhi dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Dia duduk sendiri. Dia memandang Zouru saat air mata mengalir di pipinya dan berkata, "Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Putriku telah kembali ke rumah." Di luar rumah, Wang Lin menghela nafas. Dia dipenuhi penyesalan terhadap keduanya. Dia menunjuk dengan tangan kanannya dan seberkas energi spiritual diam-diam memasuki setiap orang tua Zouru. Tubuh ayah Zouru pulih sepenuhnya dan dipenuhi vitalitas, ibu Zouru juga sama. "Ru'er, paman akan pergi." Setelah merenung sebentar, Wang Lin pergi. Dia tampak sangat suram dan kesepian. Di dalam rumah, Zouru sepertinya merasakan sesuatu, lalu dia melihat keluar jendela dan melihat sosok yang suram dan kesepian. "Paman,
Akankah Ru'er memiliki kesempatan untuk bertemu denganmu lagi di kehidupan ini, pikir Zhou. Kesedihan di hatinya semakin dalam. Dalam hatinya, Wang Lin lebih penting daripada orang tuanya, lagi pula, dia telah bersama Wang Lin sejak dia masih kecil. Paman, saya akan terus berkultivasi hingga saya dapat meninggalkan planet Suzaku. Saat aku bisa pergi, aku akan datang mencarimu. Saat itu, Ru'er kecil tidak akan lagi menyeretmu ke bawah. Negara Chu. Tubuh Wang Lin muncul di luar Cloud Sky Sect. Tai Yan, keluarlah menemuiku. Suara Wang Lin bergema di seluruh Cloud Sky Sect. Sinar cahaya dengan cepat terbang keluar dari Cloud Sky Sect. Cahaya berhenti 10 kaki di depan Wang Lin, memperlihatkan seorang lelaki tua. Orang ini adalah Tai Yan. Tian telah mencapai formasi jiwa dan negara Chu telah menjadi negara budidaya peringkat 4. Tai Yan ada di sini. Tai Yan menggenggam tangannya dan dengan hormat berdiri di sana. Hatinya dipenuhi rasa hormat terhadap Wang Lin. Di planet Suzaku, nama Wang Lin adalah sebuah legenda. Wang Lin, juga dikenal sebagai Cheng Miu, memotong lengan kupu-kupu merah, membunuh Qian Feng, mengejutkan Liu Mei, memaksa Zixin mundur, dan dengan satu kata menjadikan Zhou Wutai sebagai Suzaku ke-15. Semua ini menyebar ke setiap kultivator di seluruh planet Suzaku. Hampir tidak ada seorang pun yang tidak mengetahui cerita-cerita ini. Dalam hati Tai Yan, Wang Lin adalah surga dan kata-katanya adalah hukum surga yang tidak dapat ditolak oleh siapapun. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan sekantong pegangan terbang keluar dan mendarat di tangan Tai Yan. Jika Zhou bisa berkultivasi sendiri ke tahap Naschen Soul, berikan ini padanya. Jika dia tidak bisa, lupakan saja. Ada segel yang saya buat di atasnya. Segel ini sangat sederhana, yang perlu kamu lakukan hanyalah mempelajarinya dengan cermat dan kamu akan dapat memecahkannya suatu hari nanti. Suara Wang Lin sangat jelas. Tai Yan terkejut dan kemudian dia dengan cepat berkata, Tai Yan tidak berani. Ini hadiahmu untuk Zhou. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan berani membukanya. Wang Lin memandang Tai Yan dan mengangguk. Sebaiknya Anda tidak menginginkannya, atau Anda harus menanggung akibatnya. Ingat ini baik-baik. Hati Tai Yan bergetar dan dia mengingatnya di dalam hatinya. Dia tidak akan berani mengabaikan kata-kata Wang Lin, tidak mempercayai kata-kata Wang Lin. Perasaan ini mengikutinya bahkan sampai kematiannya. Wang Lin memperhatikan sekeliling sebelum menghela nafas. Kemudian tubuhnya berubah menjadi kepulan asap hijau dan berhamburan oleh angin. Tai Yan benar-benar basah oleh keringat. Dia dengan hati-hati menyimpan tas penyimpanannya dan kembali ke Cloud Sky Sect. Di bagian paling utara planet Suzaku, tempat negara Sui Yue dulu berada, dan tempat angin sedingin es dapat membuat seseorang kedinginan. Tidak ada yang tahu kapan, tapi ladang mawar telah tumbuh di sini. Namun, mawar itu bukan merah melainkan putih. Ladang mawar putih tumbuh di tempat yang dingin ini dan aromanya memenuhi area tersebut. Di bagian timur area tersebut, terdapat sebuah lembah es, dan di dalam lembah tersebut terdapat sekuntum mawar biru yang tumbuh. Tumbuh menghadapi angin dingin dan cabang-cabangnya seperti es. Itu seperti seorang gadis yang bangga dengan bangga berdiri di sana, menciptakan pesonanya sendiri. Pada hari ini, seseorang memasuki lembah. Orang ini mengenakan jubah putih dan tampak tenang. Saat orang tersebut masuk, mawar biru sepertinya telah memperhatikan dan mengeluarkan aroma. Lembah itu tiba-tiba dipenuhi aroma mawar biru. Seolah-olah ada seorang gadis menari di lembah, memberikan perasaan yang sangat misterius kepada orang-orang. Pemuda berjubah putih itu berdiri diam di balik mawar biru. Dia melihatnya sangat lama sebelum berjongkok dan mencabutnya dengan lembut. Lalu dia berbalik dan pergi. Saat pemuda itu pergi, semua mawar putih mulai layu dan mati, seolah-olah mereka hanya tumbuh untuk menemani mawar biru itu. Ketika mawar biru diambil, mereka kehilangan alasan untuk hidup, jadi mereka hanya bisa berpencar. Negara Zhao, kaki Gunung Hengyue, rumah leluhur keluarga Wang. Pada hari ini, seorang pemuda berjubah putih salju diam-diam muncul di kuil rumah leluhur. Dia diam-diam melihat ke deretan tablet sebelum mengunci pandangannya pada 2 tablet di atas. Pria muda itu diam-diam menatap mereka untuk waktu yang lama dan tidak pernah bergerak. Ini berlangsung selama 1 hari 1 malam.
Pada pagi hari kedua, seorang pelayan datang untuk menutup kamar. Ketika pelayan itu melihat pemuda berjubah putih salju, dia hendak meminta bantuan, tetapi tubuhnya tiba-tiba melunak dan jatuh ke tanah. Pria muda itu diam-diam melihat tablet itu, matanya dipenuhi kenangan. Dia berdiri di sana selama 3 hari 3 malam. Setiap hari, ingatan di matanya semakin dalam, dan 2 aliran air mata jatuh dari pipinya. Setelah 3 hari, pemuda itu akhirnya pindah. Dia perlahan berlutut di tanah dan bersujud. "Ayah, ibu, putramu akan pergi," gumam pemuda itu, lalu dia berdiri dan berjalan keluar kuil. Saat ini ada banyak orang yang berdiri di luar kuil. Ada pria dan wanita, tua dan muda di antara orang-orang di luar. Mereka semua mengenakan pakaian mewah dan semuanya tampak diberkati. Bahkan ada beberapa penggarap di antara mereka. Meskipun tingkat budidaya mereka tidak tinggi, mereka terlihat sangat heroik. Orang di depan adalah Wang Zuo. Suatu hari yang lalu, Wang Zuo merasakan ada sesuatu yang memanggilnya, jadi dia datang ke sini. Ketika dia sampai di kuil, dia merasakan kehadiran Wang Lin. Dia tahu bahwa Wang Lin tidak menyembunyikan kehadirannya dan panggilan yang dia rasakan juga dari Wang Lin. Itu sebabnya dia datang dan juga mengapa dia memanggil seluruh keluarga Wang ke sini. Saat Wang Lin keluar, Wang Zuo berteriak, semua anggota keluarga Wang berlutut. Lebih dari 100 keturunan keluarga Wang di luar kuil semuanya berlutut. Tidak peduli apa identitas mereka, tidak peduli status apa yang mereka nikmati di antara manusia, mereka berlutut di hadapan leluhur pendiri mereka sekarang. Nenek moyang pendiri keluarga Wang dari 600 tahun yang lalu. Adalah tugas berbakti para keturunan untuk berlutut di hadapan leluhur mereka. Selain itu, leluhur ini adalah orang yang sangat terkenal di seluruh planet Suzaku. Keluarga Wang adalah salah satu dari sedikit keluarga di planet Suzaku yang meskipun para penggarap bertemu dengan mereka, mereka harus sangat menghormati. Semua ini karena keluarga Wang menghasilkan Wang Lin. Wang Zuo memandang Wang Lin dan berkata, dengan nada berat, "Wang Lin, aku membawa semua keturunan keluarga Wang untuk mengirimmu pergi." Wang Lin melihat ke wajah asing yang berisi garis keturunan keluarganya dan berkata, "Kalian semua, bangkit." Seluruh keluarga Wang berdiri dan dengan hormat memandang Wang Lin. "Setelah aku pergi, aku akan menyerahkan keluarga Wang padamu," bisik Wang Lin sambil menatap Wang Zuo. Wang Zuo merenung sedikit. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas dan berkata, "Dalam sekejap, 600 tahun telah berlalu. Wang Lin, berhati-hatilah. Mengenai urusan di rumah, saya akan mengurusnya." Wang Lin berbalik dan melihat lagi ke kuil. Dia mengambil satu langkah lalu menghilang tanpa jejak. Rumah leluhur benar-benar sunyi. Semua anggota keluarga Wang bersujud sekali lagi. "Perjalanan yang bagus, leluhur." Gelombang ucapan hormat datang dari anggota keluarga Wang. Wang Lin menghela nafas dan terbang ke kejauhan. Dia menuju ke tempat Situ Nan menjalani hidupnya sebagai raja. Di negara budidaya Zhou peringkat 4, di istana ibu kota Fana, suara Situ Nan dapat terdengar dari dalam. "Haha, layani tuan ini dengan baik. Jika tuan ini menikmati dirinya sendiri, aku akan memberimu pil ini yang akan menjaga kulitmu sehalus dan seputih sekarang selama 20 hingga 30 tahun. Suara-suara seperti kicauan burung terus terdengar dari dalam istana. Ada juga suara seperti lagu yang tercampur di dalamnya. Semua itu sangat mempesona. Dari belakang nyamuk, Wang Lin berkata, "Situ, sekarang waktunya berangkat." Tak lama kemudian, semua kebisingan berhenti. Tidak ada lagi nyanyian yang terdengar dari istana, seolah-olah semua orang membeku. Dia mengungkapkan ekspresi penyesalan dan menghela nafas. Orang tua ini belum cukup menikmati dirinya sendiri. Berkultivasi, bercocok tanam, kentut apa yang perlu diolah? Hidupku sebagai raja masih lebih baik, saya bisa melakukan apapun yang saya mau dan tidak ada yang berani menyinggung saya. Wang Lin mengangkat kepalanya, menatap bulan di langit, dan perlahan berkata, "Kita harus pergi." "Tunggu sebentar, raja kecil negeri ini cukup baik padaku, jadi izinkan aku menghadiahinya." Dengan itu, Situ Nan menghilang. Setengah jam kemudian, sosok Situ Nan tiba-tiba muncul di samping Wang Lin dan tertawa. "Mari kita pergi, saatnya meninggalkan planet Suzaku."
Dia kemudian melangkah ke punggung binatang nyamuk itu. Binatang nyamuk itu sudah takut padanya, jadi ia menjerit. Kemudian ia melesat ke langit dan menghilang ke cakrawala. Nyamuk tersebut terbang semakin cepat hingga mencapai ujung lapisan pertama atmosfer planet. Begitu seseorang melewati atmosfer, mereka bisa meninggalkan planet Suzaku. Ketika mereka sampai di ketinggian tertentu, Wang Lin mengusir nyamuk tersebut. Kemudian dia bergerak seperti meteor melintasi atmosfer. Si Tunan bahkan lebih cepat, jadi dia mendahului Wang Lin. Kekuatan atmosfer menekan mereka, menciptakan kekuatan perlawanan yang kuat seperti gunung raksasa yang membebani mereka. Si Tunan tertawa dan berteriak, "Sebarkan untuk orang tua ini." Dengan satu suara gemuruh, suasana seakan terkoyak oleh sepasang tangan raksasa. Lapisan atmosfer tersingkir, menciptakan terowongan. Suasananya biasanya tidak terlihat dan seseorang hanya bisa merasakannya dengan tubuhnya sendiri. Namun, saat ini riak sedang menyebar ke seluruh atmosfer dan ke seluruh planet. Pada saat ini, apakah mereka manusia atau kultivator, semua orang mengangkat kepala. Dari sudut pandang mereka, langit tiba-tiba menjadi sangat berwarna ketika cahaya berwarna pelangi menyinari mereka. Saat ini, semua pembudidaya di planet Suzaku merasakan fluktuasi di langit. Di bawah tatapan mereka, Wang Lin dan Si Tunan menerobos atmosfer dan melangkah keluar angkasa. Di ruang luas di luar planet Suzaku, seberkas cahaya dengan cepat bergerak melalui kehampaan yang kosong. Di ujung depan sinar cahaya itu ada kompas raksasa. Meskipun ada bagian yang hilang, ia masih bergerak sangat cepat. Wang Lin sedang duduk di tengah sementara Si Tunan duduk di samping. "Wang Lin, kita menuju ke arah yang sama sekarang. Begitu kita mencapai planet perdagangan dan saya membeli beberapa barang, kita akan berpisah." Suara Si Tunan agak tertekan. Wang Lin merenung sedikit sebelum perlahan berkata, "Akan ada hari di mana kita bertemu lagi. Bukankah kamu ingin menjadi raja di planet Feng Luan?" Setelah mendengar kata raja, Si Tunan langsung tertawa. "Itu betul, itulah tujuanku." Wang Lin tersenyum tipis, lalu mengalihkan fokusnya ke kompas bintang dan mengikuti peta bintang yang diberikan Si Tunan padanya. Mereka berbelok ke kiri menuju ruang hampa yang tak ada habisnya. Salah satu alasan pergi ke planet perdagangan adalah untuk mengirim Si Tunan pergi. Si Tunan berencana mendapatkan beberapa alat yang dia butuhkan untuk melakukan perjalanan jarak jauh melalui luar angkasa. Alasan kedua adalah Wang Lin ingin melihat apakah ada bahan untuk memperbaiki kompas bintangnya. Bagaimanapun, kompas bintangnya hanyalah tiruan dan masih ada beberapa bahan yang hilang. Dengan materi tersebut, Wang Lin dapat menyempurnakan kompas bintang dan menyelesaikannya. Hasilnya, kompas bintang tidak hanya akan menjadi lebih cepat, tetapi juga memperoleh kemampuan untuk menyerang. Setelah terbang selama beberapa hari, sebuah planet kecil muncul di kejauhan. Ini bukanlah planet perdagangan yang dibicarakan Si Tunan, melainkan bulan planet Suzaku. Tubuh aslinya telah berkultivasi di sini selama ini. Ketika kompas bintang mendekati bulan, tubuh asli yang berada jauh di dalam bulan melontarkan pukulan. Retakan yang tampak seperti naga menakutkan memanjang dari bawah tanah hingga ke permukaan. Serangkaian suara retakan diikuti dentuman keras datang dari cekungan di bulan. Di saat yang sama, sosok hitam terbang keluar dari baskom. Sosok ini memiliki kepala penuh rambut merah yang bergerak tanpa angin dan wajah tajam yang mengeluarkan aura mengeras. Ada 3 bintang yang berputar perlahan di dahi sosok itu, dan memiliki sepasang mata dingin yang hitam seperti abadi. Malam, memberikan rasa dingin yang membekukan. Ada retakan yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya yang berwarna perunggu, membuat kulitnya terlihat sangat kasar, tetapi kulit kasar inilah yang memberikan aura sunyi pada tubuhnya. Pada saat ini, tubuh aslinya seperti binatang purba yang mengeluarkan aura mengerikan. Si Tunan terkejut. Meskipun dia telah mendengar tentang tubuh asli Wang Lin dari Wang Lin, mau tak mau dia merasakan hatinya bergetar bahkan dengan pengalamannya yang luas sebagai seorang kultivator. Bagus, mata Si Tunan bersinar terang. Mata dingin tubuh aslinya menjadi sedikit lebih hangat setelah melihat Si Tunan. Tubuh aslinya mengangguk dan kemudian mendarat di kompas bintang. Si Tunan melihat tubuh aslinya dan kemudian ke Wang Lin. Dia mengangguk dan berkata,
Bagus, bahkan dengan kultivasi saya, sulit untuk mengatakan bahwa kalian berdua adalah satu kesatuan. Saya yakin setelah kalian berdua menyatu, kultivasi Anda akan meningkat satu level. Wang Lin tersenyum tipis dan berkata, setelah menyatu dengan tubuh asliku, kultivasiku akan mencapai puncak tahap pertengahan transformasi jiwa. Tubuh aslinya menyatu dengan Wang Lin, menyebabkan tubuhnya sedikit gemetar. Mata Wang Lin menunjukkan sedikit rasa dingin saat dia mengepalkan tinjunya dan berkata, perasaan ini sangat bagus. Setelah menyatu dengan tubuh aslinya, kompas bintang tidak berhenti lagi dan terbang menuju planet perdagangan yang dibicarakan Si Tunan. Dalam sekejap mata, 1 bulan berlalu. Selama bulan ini, Wang Lin dan Si Tunan tidak tinggal diam. Si Tunan mengajari Wang Lin beberapa mantra yang dia tahu, dan mereka menghabiskan sisa waktu untuk berdebat satu sama lain. Pada awalnya Si Tunan akan menekan budidayanya agar sesuai dengan Wang Lin. Mereka bertarung pada tingkat kultivasi yang sama, tanpa harta apapun dan hanya menggunakan mantra. Ini mengungkap kelemahan Wang Lin. Si Tunan memiliki aliran berbagai mantra yang tak ada habisnya yang telah dia kuasai selama bertahun-tahun, jadi dia sangat kuat bahkan tanpa harta magis apapun. Karena tubuh aslinya, Wang Lin tidak kalah tetapi berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Di bawah ajaran Si Tunan, Wang Lin perlahan mempelajari kembali banyak mantra yang sudah lama tidak dia gunakan, dan seiring dengan mantra baru yang diajarkan Si Tunan kepadanya, Wang Lin mampu melakukan pertarungan yang layak. Kemudian Si Tunan meningkatkan level kultivasinya ke tahap akhir transformasi jiwa. Wang Lin secara alami bukan tandingannya ketika tidak ada harta magis yang digunakan, tetapi Si Tunan berkata, kamu memiliki terlalu sedikit pengalaman bertempur dengan kultivator transformasi jiwa dan ascendant tahap akhir. Itulah mengapa Anda tidak dapat membuat keputusan yang akurat saat melawannya. Itulah mengapa Anda harus menggunakan waktu Anda bersama saya untuk merasakan kekuatan para kultivator yang kuat dan mengasah pengalaman bertempur Anda. Setelah Wang Lin mendengar ini, dia sepertinya mendapatkan beberapa wawasan. Gerakannya perlahan menjadi lebih lihai dan cerdik. Pada akhirnya, Si Tunan meningkatkan level kultivasinya ke tahap awal ascendant. Seorang kultivator tingkat ini dapat dengan mudah membunuh Wang Lin, jadi persyaratan Si Tunan adalah agar Wang Lin fokus untuk menghindar dan melarikan diri. Pelatihan semacam ini sangat kejam. Untung Wang Lin menyatu dengan tubuh aslinya. Jika dia tidak memiliki tubuh Dewa Kuno Bintang 3, dia akan terluka parah berkali-kali. Si Tunan juga melihat ini dan itu sebabnya dia menguatkan hatinya untuk melatih Wang Lin. Meskipun waktu 1 bulan singkat, keuntungan Wang Lin tidaklah dangkal. Setengah bulan kemudian, nebula besar yang tampak seperti ubur-ubur muncul di hadapan Wang Lin. Si Tunan melihat nebula itu dan menghela nafas. Saya harus pergi sekarang. Wang Lin merenung sedikit, lalu dia diam-diam melihat nebula cemerlang itu dan bertanya, apakah kamu memiliki cukup harta magis? Si Tunan tertawa dan berkata, masih belum cukup, tapi aku akan membunuhku di sana dan mencuri di sepanjang jalan. Ketika saya sampai di sana, saya akan merasa cukup. Dengan itu, dia menunjuk ke nebula dan berkata, saya pernah ke sini sebelumnya bersama Ye Wuyu. Sudah saatnya kita berpisah. Tempat yang saya tuju sangat jauh dari planet Tianyun. Kami akan berpisah dan menempuh jalan kami masing-masing. Saat Si Tunan berbicara, dia menamparkan tasnya dan cahaya putih keluar darinya. Cahaya itu berubah menjadi pedang besar. Si Tunan melompat ke atas pedangnya, berbalik, dan berkata, Wang Lin, planet Tianyun dipenuhi orang asing dan kamu tidak tahu tempatnya, jadi berhati-hatilah. Namun, Anda tidak boleh melupakan harga diri Anda sebagai penggarap planet Suzaku. Jika Anda memiliki masalah, temui saya di planet Feng Luan. Dengan adanya lelaki tua ini, tidak ada yang berani macam-macam denganmu. Wang Lin melihat nebula itu. Dia masih belum melihat ke arah Si Tunan sambil berkata, jika kamu mempunyai masalah, datang dan temukan aku di planet Tianyun. Denganku di sana, tidak ada yang berani menyentuhmu. Si Tunan tertawa dan berkata, bagus. Wang Lin, jika aku mendapat masalah di masa depan, aku akan datang dan mencarimu. Namun, jika tempatmu terlalu kecil, aku tidak akan datang. Tidak peduli apa, kamu harus membuat sekte di planet Tianyun, dan aku akan datang dan menjadi ketua-tetua untukmu.
Dengan itu, Si Tunan menarik napas dalam-dalam dan melihat lagi ke arah Wang Lin. Untuk pertama kalinya, dia berbicara dengan Wang Lin dengan suara lembut dan berkata, "Wang Lin, hati-hati." Dengan itu, pedang di bawahnya menyala dan dia menghilang, hanya menyisakan jejak cahaya. "Situ, hati-hati." Wang Lin menoleh ke arah tempat Si Tunan menghilang. Di ruang yang luas, hanya dia yang tersisa, mengamati dalam diam. Setelah sekian lama, Wang Lin menghela nafas dan merasa sedih. Sejak dia memasuki dunia kultivasi, Si Tunan telah bersamanya, dan dia berhutang banyak pada Si Tunan. Meskipun Si Tunan tertidur dalam jangka waktu yang lama, Wang Lin dapat dengan jelas merasakan keberadaan Si Tunan melalui surga yang menentang manik. Di matanya, Si Tunan tidak berbeda dengan seorang guru. Kali ini, itu adalah perpisahan yang sesungguhnya di antara mereka. Kesedihan di hatinya sangat kuat. "Saya ingin tahu apakah kita akan bertemu lagi dalam hidup kita." Wang Lin diam-diam berdiri di sana untuk waktu yang lama. Dia kemudian berlutut di kompas bintang dan bersujud 3 kali ke arah mana Si Tunan pergi. "Saya, Wang Lin, seumur hidup saya tidak pernah sujud kepada langit atau bumi. Saya hanya tunduk kepada orang tua saya dan untuk menunjukkan rasa hormat kepada situ." Wang Lin mendongak, menekan rasa melankolis di hatinya, dan kompas bintang terbang ke kejauhan. Arahnya berlawanan dengan arah Si Tunan dan mereka bergerak semakin jauh. Setelah Wang Lin pergi, cahaya putih muncul di tempat mereka berdua berada. Sosok Si Tunan muncul. Dia memandang Wang Lin dan menghela nafas. Tanpa cobaan yang kejam, seseorang tidak dapat dianggap sebagai seorang kultivator sejati. "Wang Lin, alasan aku membawamu ke jalan setan adalah karena jalan setan adalah yang terbaik untuk tetap hidup. Setelah Anda membuat avatar, Anda keluar dari jalur iblis dan menciptakan jalur Anda sendiri. Aku tidak bisa lagi berada di dekatmu karena lelaki tua ini adalah iblis luar dan dalam." Si Tunan melirik sekilas kemana Wang Lin pergi dan bergumam, "Teman kecil, selamat tinggal." Dia menghela nafas panjang dan menghilang dalam kilatan cahaya putih. Beberapa bulan lagi berlalu dalam sekejap mata. Pada hari ini, seberkas cahaya perak terbang melintasi kehampaan. Sinar cahaya perak tampak seperti seekor naga, bergerak melintasi angkasa tanpa halangan apapun. Ada seseorang yang berdiri di atas sinar cahaya perak ini. Orang ini memiliki rambut panjang tergerai di belakangnya, sepasang mata yang angkuh, raut wajahnya lancip, dan pakaiannya berkibar-kibar kencang, seolah ada angin kencang yang bertiup ke arahnya. Kulit orang ini gelap dan memberikan perasaan semangat, itu dipenuhi dengan vitalitas yang mendalam. Dia adalah Wang Lin. Perjalanan menuju planet telah dilakukan Tian Yun selama lebih dari setengah tahun. Selama setengah tahun ini, Wang Lin banyak berubah. Kulitnya tidak lagi seputih di planet Suzaku, tetapi sedikit lebih gelap. Hal ini disebabkan oleh kekuatan misterius di antara bintang-bintang. Adapun naga perak, itu adalah kompas bintang setelah dimurnikan. Dengan ingatan Dewa Kuno Tusi, dia menggunakan teknik khusus bersama dengan batu kayu kosong untuk mengubah strukturnya dan menyelesaikan fusi dengan tinta salju. Semua ini menyebabkan perubahan misterius. Adapun bentuk naga perak, itu adalah makhluk purba bernama Kyuhei dari ingatan Dewa Kuno. Kecepatan makhluk ini sangat cepat, jadi kompas menggunakan bentuknya untuk menambah kecepatannya. Meski tidak bisa dibandingkan dengan makhluk aslinya, kompas mencapai kecepatan yang tak terbayangkan. Waktu berlalu, dan setengah tahun berlalu. Wang Lin telah melakukan perjalanan luar angkasa sendirian selama lebih dari setahun. Selama tahun ini, Wang Lin melihat banyak hal. Pada awalnya, dia memperhatikan semuanya dengan cermat, tapi sekarang dia hanya melihat sekilas ketika dia melewatinya. Dia semakin dekat dan dekat dengan planet Tian Yun. Wang Lin menghitung jarak berdasarkan peta di kepalanya. Saat ini dia sudah setengah jalan menuju tujuan. Sepanjang jalan, Wang Lin melihat planet yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa planet memiliki pembudidaya, beberapa ditinggalkan, dan beberapa dipenuhi aura yang kuat dan ganas. Waktu perlahan berlalu, dan dalam sekejap mata, 1 tahun lagi berlalu. Pada hari ini, Wang Lin berdiri di atas naga perak. Di depannya ada sistem bintang yang dikelilingi lampu hijau. Ada planet raksasa berwarna ungu tua di sistem ini.
Ada banyak cahaya yang memancar dari planet tersebut, membuatnya tampak seperti kristal raksasa. Itu sangat indah. Di sekitar planet besar ini terdapat 5 planet kecil yang mengorbit planet utama. Di luarnya ada beberapa planet kecil yang tersebar. Semuanya memancarkan gelombang fluktuasi energi spiritual, jelas sekali bahwa ada pembatasan yang diberlakukan terhadap mereka. Kegembiraan memenuhi hati Wang Lin saat tatapannya tertuju pada planet ungu. Ini adalah lokasi yang ditinggalkan sang peramal, planet Tianyun. Saat ini, di mata Wang Lin, planet Tianyun terlalu besar, sebagai perbandingan, planet Suzaku terlalu kecil. Dan pada saat ini, bahkan di sini dia bisa merasakan energi spiritual padat yang datang dari planet ini. Jika dia menginjakkan kaki di planet ini, kepadatan energi spiritualnya tidak terbayangkan. Planet Suzaku jauh dari bisa dibandingkan dengan planet Tianyun. Olsir mengatakan saat itu bahwa planet Suzaku adalah planet yang setengah terbuang. Melihat planet Tianyun sekarang, Wang Lin mempercayainya tanpa keraguan. Setelah melihat planet Tianyun, hati Wang Lin bergetar hebat seolah ada gelombang besar yang melonjak di dalam dirinya. Ini seperti pertama kalinya dia pergi ke kota sebelum mulai berkultivasi. Gairah yang mendalam muncul di hatinya saat dia diam-diam memandang planet Tianyun di kejauhan. Planet Tianyun. Aku, Wang Lin, datang, dia bergumam pada dirinya sendiri.